Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, puasa yang kelima. Semoga dalam puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal yang hasanah, manfaat, maslahah dunia dan akhirat. Salawat salam tercurahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai khotamul anbiya, panutan kita. Semoga kita diakui sebagai umatnya yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Manfaat berpuasa Ramadan bagi kita semuanya. Ini ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah manfaat secara spiritual atau rohani. Bahwasanya dalam puasa Ramadan itu seruan yang pertama adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, puncaknya adalah derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kunci yang utama dalam berpuasa adalah kita lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang hanya bisa dirasakan oleh kita sendiri manusia, terutama orang-orang yang beriman. Terus hanya Allah dan yang tahu. Jadi ibadah itu yang hanya diketahui oleh Allah dan diri kita sendiri adalah ibadah puasa Ramadan. Terus ibadah puasa Ramadan itu tidak bisa kita pamerkan atau kita perlihatkan kepada semua orang. Jadi hanya puasa Ramadan itu puasa yang ibadahnya hanya bisa dirasakan oleh manusia sendiri dan Allah yang mengetahuinya. Itu adalah manfaat secara rohani. Yang selanjutnya, kedua, manfaat secara jasmani. Adanya puasa itu adalah satu, untuk lebih memperhatikan dalam diri kita sendiri, terutama dalam kesehatan kita, bahwasanya organ-organ tubuh itu akan bisa lebih maksimal, terutama dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Bahwasanya organ-organ itu akan terus istilahnya tidak berhenti sejenak atau istirahat sejenak, tidak setiap hari terus bergiling. Itu ada fase-fase untuk beristirahat supaya organ-organ tubuh kita ini bisa lebih refresh. Kalau dalam dunia saat ini adalah, kalau kalian semuanya punya HP atau apapun, kan diinstal ulang, di restart lagi supaya lebih jernih, lebih bisa meningkatkan kualitas. Kalau teknologi kalian, kalau dalam diri kita bisa lebih meningkatkan kualitas mental fisik kita semuanya. Itu adalah manfaat secara jasmani. Yang ketiga, manfaat secara sosial. Kalau kita semuanya berpuasa, maka dalam diri kita adalah merasakan lapar. Sama seperti orang-orang yang, mohon maaf, berada ekonomi di bawah kita,
yang kesulitan terutama dalam soal makanan. Di setiap hari merasakan lapar. Nah, kalau kita menjalankan ibadah puasa itu sama, merasakan rasa lapar kepada orang-orang yang berada di bawah kita semuanya. Untuk itu dalam puasa ini kita lebih meningkatkan dalam hal sosial masyarakat. Di samping tadi kita merasakan kekurangan orang-orang di bawah kita, maka kita harus lebih meningkatkan lagi dalam hal beramal. Bahwasanya orang yang di bawah kita itu masih banyak, maka perbanyaklah sedekah dan beramal kita di bulan suci Ramadan ini. Demikianlah secara sekelumit tentang manfaat dan hakikat dalam berpuasa. Itu ada 3: manfaat secara rohani, manfaat secara jasmani, manfaat secara sosial kemasyarakatan. Yang pertama penting adalah kita harus lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa, semoga ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi umatnya dan mendapat predikat yang lebih bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.